Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Sebagaimana mereka menang, kita akan menang. Sebagaimana mereka bahagia, kita bahagia. Sebagaimana mereka masuk surga, kita akan masuk ke dalam surga. Dan tidak ada jalan lain. Ini satu jalan saja yang lurus. Terbukti di penutupan surah Allah berfirman. Ini perintah jelas untuk mengikuti Nabi SAW dan para sahabat. Muhammadur Rasulullah. Walladhina ma'ahu ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum. Tarahum rukka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Ketahuilah informasi dari Allah kekal sampai hari kiamat. Muhammad benar-benar utusan Allah, tidak ada keraguan. Enggak usah contohin yang lain, satu manusia saja, satu Tuhan, satu Nabi, satu kitab, satu agama. Selesai. Enggak usah ditambah, enggak usah dikurangin, ikutin saja yang sudah ada. Dan yang bersamanya para sahabat benar-benar tegas terhadap orang-orang kafir. Dan ini kalimat perlu ditekankan. Sebagian ulama mengatakan makna yang jelas, yang lebih tepat masalah asyidda adalah tegas. Terjemahan mengatakan keras, ini adalah pendapat sebagian. Tapi sebagian lain tidak setuju. Karena memang Islam tidak pernah menyuruh kita keras. Tapi tegas iya. Tegas itu gini, saya nggak suka, saya nggak mau. Jelaskan kebenaran dengan jelas gitu kan. Kalau keras itu beda, matanya melotot, memukul segala macam itu. Sampai kita pun kalau membunuh musuh atau menyembelih hewan, apa kata Nabi SAW? فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ. Kalau kalian harus membunuh dengan cara yang santun. Musuh sudah ditusuk, mati, selesai. Enggak ada mutilasi, cungkil matanya, potong kupingnya, enggak ada. Enggak ada bakar musuh, enggak. Sudah selesai, sudah mati, sudah selesai. Gitu kan? Bahkan kita dilarang untuk membunuh orang yang sudah menyerah. Dia sudah menyerah, sudah jadi tawanan. Jadi tegas terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Di sini kalimat berkasih sayang juga perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, adalah sesama muslim tentunya. Kita berkasih sayang. Kalau kita meluruskan kesalahan justru karena kita sayang sama dia. Seperti itulah. Ya. Kalau kita memaafkan dia buat salah justru karena kita sayang dengan dia. Tapi kalau ada orang yang melanggar, ini berarti melanggar konsep dasar syar'i, membenci saudaranya muslim dan seterusnya. Kalian melihat para sahabat, ciri mereka adalah ruku, sujud, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Jadi mereka yang paling layak kita jadikan sebagai contoh. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat, dan sifat-sifat mereka disebutkan dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Jadi kalau ada tunas kecil, jadi besar, jadi pohon sampai kokoh gitu kan. Seperti itulah perumpamaan Islam tadinya. Dia dianggap kecil, lama-lama dia akan menjadi pohon yang besar dan akan menjadi kokoh. Tanaman itu akan menyenangkan bagi penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang beriman. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Lalu teman-teman sekalian, ini bahasan kita dan semoga saja majelis kita diberkahi oleh Sang Pencipta Allah dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti dengan kemahamurahan Allah menjadi pahala. Dan semoga Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai. Dan seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Orang yang bodoh diberikan ilmu, orang yang masih lemah imannya diberikan keimanan, orang yang tidak pernah menghadiri majelis ilmu dimudahkan untuk menghadiri majelis ilmu, dan juga orang yang belum mengamalkan Islam dimudahkan untuk mengamalkannya. Dan semoga seluruh ibadah kita kembali kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah. Dan kita berdoa juga agar Indonesia diberikan pemimpin-pemimpin muslim yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di mana pun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang saya yakin sedang melihat kita sekarang, karena dia maha melihat, mendengar karena dia maha mendengar, dan mengetahui karena dia maha mengetahui seluruh seluk beluk kehidupan kita,
agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, menyatukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.